Itu artinya dia akan membeberkan ke publik soal perkataan. Oke. Kemudian ada lagi mengatakan seperti ini. Temui kami, main dan berikan uang atau kami berbeda dengan Itu perkataan itu sumber dari saya. ya. Itu gimana maksudnya? Maksudnya sebetulnya arti dari pernyataan itu kurang lebih kalau kita bahasakan dengan bahasa yang berbeda itu adalah temui kami berikan sejumlah uang atau kalau tidak gitu ya saya gitu ya, bukan saya ya, tapi kita akan membedakan perkataannya dengan buat itu. Oke, itu karena sudah sebelumnya. Oh iya dok, ini masih bertanya tadi. Oh iya dok, ini kita sudah pegang semua produk dok. Itu ada overlay sama produk yang stiker sama sunyo, sama produk yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Nah, makanya mau itu kepada terdakwa bahwa ini kita minta dibilang mengajar produknya semua itu sebagai bentuk apa? Itu sebagai tekanan bahwa yang akan dibedakan kepada publik itu bukan hanya soal perkataan beda dan perkataan tadi, tapi juga soal produk Reza yang offline yang hanya menempelkan stiker tadi dan kemudian yang sudah tidak boleh diperjualbelikan. Oke, berarti itu sebuah tekanan yang Itu ya, sehingga ancaman untuk membedakan produk publik itu dua. Yang pertama itu soal tadi ya perkataan warga bebas. Yang kedua adalah soal produk yang offline, kemudian soal produk yang tidak. oke. Nah kemudian ya itu dengan adanya kata-kata seperti itu speak up ya. Speak up itu kalau menurut saudara lihat itu speak up untuk negatif atau positif kalau saudara lihat dari kata-kata pembicaraan sebelumnya. Ya, speak up kan intinya membedakan. Jadi speak up itu positif negatifnya tergantung apa yang mau dibicarakan. Kalau yang mau dibicarakan itu hal yang negatif, dia otomatis negatif. Kalau dia yang membicarakan hal yang positif, tentu itu menjadi positif. Kalau dilihat sebentar Pak sebelum lanjutan kita informasikan kita jangan jauh ya. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, produk ini apa oleh perkataan sebelumnya saudara di mana ya akan disebutkan. Ya, itu yang tadi yang saya buka soal perkataan yang boleh dijelas dan soal produk tadi. Berarti kan ada tiga hal yang tadi kita tadi overclaim, kemudian menempelkan stiker tadi ya. Dan yang ketiga soal yang sudah tidak boleh diperjualbelikan. Jadi itu akan disebutkan selanjutnya oleh dari negatif. Negatif. Oke. Nah kemudian ada chat-chatan. Ini kan berdasarkan namanya ya. Saudara kan melihat saudara sudah berdasarkan semua. Ada yang bikin Rizali Ismail dengan Rizali lagi. Kemudian ada dokter Oki juga pada Rizali lagi. Ismail dan nah itu sebenarnya ini ada kita bicara kepada bangsa. Ini yang ada dari kepada bangsa. Kak, ini sudah punya skenario semua. Nah ini sudah punya skenario yang mau apa yang mau makan anjing 5M. Yang mau kita jawab biar dari dulu tapi mulutnya ini mahal. Ayo kalau banget deh kan mikir. Nah itu perkataan seperti itu kepada bangsa yang sedang berkomunikasi dengan Reza Gadis. Kalau saudara itu bentuk dari bahasa itu maksudnya apa? Pengertiannya yang mulia izin mau mengajukan kalimat per kalimat dalam chat itu bisa satu suku mau mengajukan satu kalimat. jadi silakan dilanjutkan sebelum penuh ya terima kasih. Nanti kita lanjutkan secara distrik.
Karena saya membaca riwayat ketigaan yang diberikan oleh penyidik kepada saya antara mereka ini para kopi kemudian kita berganti ambil Jadi dulu, tapi mungkin ini mahal. Mau tahu ada dikit. Mail tahu banget ini kan artinya bahwa Mail ini sudah tahu kan presidennya bisa berganti. Maka sudah kamu bertindak aja sesuai dengan kebiasaan. Ya. Sesuai dengan kebiasaan saya, karena artinya begitu. Jadi di situ Mail melaksanakan perintah dari pimpinan. Itu saya kira. Oke. Nah, saat ini kan dalam pembicaraan ini antara kita dan ini kan tidak ada langsung pada diri. Nah, dalam penyampaian sampai ke gereja, teori apa yang bisa saudara jelaskan? Untuk sampai ke gereja tapi tidak langsung, tapi melalui para lain ini yang dalam hal ini Ismail. Tapi yang untuk maksudnya sampai. Jadi secara teoritis dalam bukunya di informasi ya, judulnya interaction itu dia menyebut ada empat macam performatif, tindakan itu performatif. Yang pertama itu ritual performatif, yang kedua metodologi performatif, terus ada kolaborasi performatif, dan yang terakhir ada grup performatif. Sebelum performatif. Jadi grup performatif itu adalah tindak tutur yang dilakukan secara berkelompok. Oke, tindak tutur Yang dilakukan secara berkelompok. Jadi seandainya yang benar, jadi seandainya yang benar bahwa misalnya kan kita sendiri untuk menyampaikan melalui Mail untuk menyampaikan kepada jurnalis bahwa dia adalah dia meminta pemberian untuk masalah tadi, gitu. Maka itu bisa dikategorikan sebagai bentuk grup performatif. grup performatif. Output dari grup performatif, apakah misalkan kita hidup di pagi, kita harus semangat. Grup performatif saya berbicara dengan teman saya, dan saya berbicara dengan saya, dan saya berbicara dengan output yang dikeluarkan untuk masuk tadi. Apakah harus satu orang? Apakah harus semua? Atau boleh satu orang saja? Bisa satu orang dulu. Oke, yang penting maksud dari rekan saya dan rekan saya ini sama. Ya, kita bisa mengadakan ini. Undang-undang itu misalnya keputusan presiden itu dilakukan hanya oleh presiden. Tapi kan sebetulnya yang melakukan itu bukan presiden. Ya, atau yang dilakukan undang-undang. Undang-undang itu diresmikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Saya misalnya maka undang-undang yang dicontoh yang diresmikan oleh DPR itu adalah sebagai bentuk grup performatif. Grup performatif gitu ya. Jadi kesepakatan semua pihak yang punya kewenangan sendiri-sendiri. Tapi outputnya satu orang terhadap korban misalnya gitu ya. Dalam hal ini terhadap korban itu grup performatif. Jadi ada peranan masing-masing gitu ya. Bisa dipertanggungjawabkan maksud dari peran masing-masing. Nah kemudian saudara tadi menjelaskan bahwa di dalam ini misalnya lu harus bilang itu udah pegang sertifikatnya semua. Ya. Ya, ini antara pilihan dari dengan main. Lu harus bilang itu udah pegang sertifikatnya semua. Suruh TG hari ini bisa nggak nih? Yes, kalau bisa. Bisa. Tapi nanti aja jawabnya. Ini kasih tahu. Bentuknya kan ini. Dia kemudian pun nah, lu saudara ini bentuknya. Oh, Bisa jadi begitu. Jadi misalnya kata-kata setelah ditunggu sekian menit misalnya tidak ada penjelasan kedua, dia merasa kesal gitu, misalnya tidak ada kesal, kemudian ya udah lama-lama bongkar aja semuanya. Jadi itu dalam mungkin itu ya. jadi dia berpikiran Ada menurut saya tidak ini tidak kemudian orang ini bisa aja kapan saja itu akan membongkar bila dia tidak tahu. Nah kemudian saudara juga ini ada pesan dari teman-teman. Ini tunggu jangan itu karena mungkin masuknya hari ini. Aku bilang transfer hari ini. Dari itu gimana saudara? itu oke. Ini kita dengan apa ya? Jangan itu karena Niki masuk hari ini. Aku bilang transfer hari ini. Yaitu artinya bahwa ini kita menjadi tidak mau kurang dari 5 miliar dan
suruh transfer hari ini juga. Kalau enggak, saya akan membuka itu di bulan Ada kita membuka bangun dan suruh transfer hari ini jangan negosiasi. Nah, berarti perkataan seperti ini sangat global kita ya. Jadi memang ya saingannya ada beberapa perkataan ada perkataan itu ada teorinya kapan ada teorinya nggak sih yang membuat satu perkataan sebagai satu rangkaian maksud tertentu itu ada teorinya dalam seperti ini. ya itu sebagai sebuah kesatuan tidak itu memang kita tidak bisa menganalisis itu terlepas ya. Jadi kita menganalisis itu menjadi kesatuan di mana antar bagian itu saling mendukung. Kalau dalam teorinya ada itu ada satu yang kita sebut sebagai makrostruktur ini adalah struktur dari utama yang peran itu seluruh yang kedua itu yang kedua itu infrastruktur hubungan antar bagian dalam science dan yang terakhir itu adalah bentuk yang diantara. Jadi kalau di sini karena makrostruktur adalah pada intinya yang kita hindari melalui mail meminta uang 5 miliar rupiah kepada Rizal. Kalau tidak, dia akan membedakan dua hal. Yang satu soal kedekatan Rizal dengan warga 17 tadi. Yang kedua soal produknya overclaim hanya menyampaikan dan tadi apa? Ya sudah tidak boleh diperjualbelikan. Oke. Nah, secara mikrostruktur itu kan hubungan antara perjalanan tadi, hubungan antara teknik antara yang satu dan lain itu mikrostrukturnya. Nah, superstrukturnya itu adalah bentuk yang dianggap baku. Kita bentuk yang dianggap baku itu biasanya orang kalau harus gimana sih bentuknya ya, atau ya kayak gitu biasanya secara linguistik itu dari misalnya perkataan itu tadi dengan perintah. Iya. Tolong berikan saya uang, misalnya gitu. Kasarnya gitu ya. Walaupun kata-katanya begitu, karena perintah itu tidak harus selalu berupa perintah. Saya kan itu pertanyaan. Jadi misalnya nih, kalau saya seorang dosen, mahasiswa yang ribut itu apa? Saya bisa hanya dengan bertanya, tapi bisa juga itu betul pertanyaan, tapi itu perintah. Ya. Nah, yang kedua biasanya pengancaman merasa itu dari selain ada perintah tadi, perintah kalau kita yang kedua adalah itu termasuk dalam tindak direksi. Tindak direksi itu menurut itu ya, menurut saya itu namanya tindak direksi. Nah, yang kedua biasanya dia disertai dengan tindak itu. Oke teman-teman, gue mau izin break dulu, udah lapar banget. Nanti tadi kan kata Hakim juga jam 2 break kan makan siang, kita lanjut lagi dengan saksi lain. Ini saksi ahli bahasa, ini kan saksi ahli bahasa nih kurang bikin ngantuk. Aku mau break dulu makan siang. Buat teman-teman jangan lupa makan siang, nanti kita lanjut lagi guys. Oke. Terima kasih buat semuanya, apresiasinya. I love you guys. Nanti kita lanjut lagi ya. Gue makan siang, lapar. Buat teman-teman jangan lupa makan siang, jangan lupa pada sholat zuhur. Nanti kita lanjut lagi dengan saksi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.